atau POC. Nah, sehingga kita mogat sawer semua sudah menyiapkan alat dan bahan, semuanya sudah lengkap ini. Jadi mungkin lebih jelasnya nanti dijelaskan soal komunikasi. Baik, selamat siang untuk kita mogat sawer. Ya. Berangkat dari diskusi kecil saya dengan pendamping PS di kelompok ikan yang tua beberapa minggu lalu. Sebenarnya kami diskusi itu terkait dengan kegiatan lain, tetapi melihat potensi di sini ternyata potensinya mending, maka diskusi kami yang membuat kegiatan itu terbentur dengan bahan baku. Dan sekarang kita pusing lagi, nah, sehingga kami tidak bisa memutuskan untuk membuat sebuah kegiatan yang terkait dengan potensi mending. Nah, tetapi karena kami sudah ada diskusi berjalan terus, daripada kami pulang dan tidak ada kegiatan di sini, maka kami diskusikan dan kami putuskan untuk kita buat kegiatan yang namanya kita mau buat pupuk. Nah, pupuk ini nanti pupuk organik cair. Nanti bapak mama bertanya, kami sudah dapat pupuk banyak di toko, kenapa pegawai HMI dorong kami untuk buat pupuk organik cair? Nah, begini pertimbangannya, kami harus dorong petani terkhusus di kelompok ini untuk lebih memanfaatkan bahan organik, dalam hal ini untuk bagaimana untuk mendapatkan pupuknya. Karena apa, pupuk kimia yang kita beli dari toko ini, untuk sementara ini kami harus tekan supaya kita kurangi pemakaiannya, karena memang dampaknya terhadap lingkungan ini besar sekali. Seperti yang kita sudah cerita tadi, bahwa ketika kita opi uma, sako uma, kita pakai bahan kimia, kita gait pupuk di bahan kimia sampai dan kita semprot di bahan kimia, kita tidak melihat tentang dampak negatifnya. Yang kita kejar ketika kita menggunakan bahannya, yang penting membeli hasil kawan. Nah, benar sekali. Ternyata ada dampak negatifnya terkait itu, maka pupuk kimia ini kami mengharapkan untuk kita waktu-waktu ke depan untuk kita menekan untuk mengurangi, lebih banyak kita pakai yang organik. Pertanyaannya, kenapa sampai begitu? Karena ketika pupuk kimia ini kita pakai berlebihan, setiap tahun kita pakai, maka tahun berikutnya itu lapisan permukaan tanah ini pasti akan keras, pasti alami. Nah, lapisan itu keras. Karena apa? Karena yang membuat lapisan permukaan menjadi gembur dan lain sebagainya adalah binatang yang ada di lapisan permukaan. Tetapi ketika kita menggunakan bahan kimia ini, maka binatang ketika kita sampai dengan sehingga mati di laut, sehingga tidak ada yang di sana bertugas untuk merombak tekstur dan struktur tanah yang gembur ini, sudah tidak ada. Ya, mati dan sawit itu karena dampak dari kimia itu. Lalu mungkin kita juga tidak sadar ketika unsur haranya dinikmati oleh tanaman, tetapi ampasnya juga begitu banyak yang ada di lapisan permukaan tanah ini. Dan itu kita khawatirkan, dan sampai ketika di musim hujan, air Nora ini bisa masuk ke laut, itu dia bisa mematikan semua biota yang ada di laut. Itu ke laut, jangan-jangan dia bisa mengalir masuk ke kali. Air bayi dan mungkin kita bisa kena tino ternyata bahan kimia sama mau kayak bayi. Mungkin dia bisa meresap masuk ke sumur. Secara sadar atau tidak sadar, kita selama ini sedang mengkonsumsi bahan-bahan kimia terlalu banyak. Terlepas dari itu, di lapisan permukaan tanah yang kita sudah pupuk, rambut tanaman akar tanaman dia mengisap semua ini, dia menyedot semua hasil, lalu dia kirim ke bunga dan buah. Dengan segala tidak sadar juga, kita buah ini, padu pun kita segala macam. Tapi ternyata di dalam ada racun, yang secara perlahan ini merusak organ tubuh kita. Sehingga kita Indonesia baru umur 45 tahun, nilu depo pun banyak. Jangan pun sebentar, belara lah, ginjal dan lain sebagainya. Itu barangkali efek dari kita memanfaatkan bahan kimia.
Yang berikut, ketika bahan kimia yang kita semprotkan semua ini, kalau dia menguap ke udara, daratan itu menguap udara, maka dia juga akan memotong udara. Tetapi kita hirup juga udara ini. Nah, udara. Dampak yang lebih besar lagi, dia akan merusak lapisan ozon. Lapisan ozon itu adalah satu lapisan yang berada di antara matahari dan bumi. Karena udara di bumi ini kotor, maka dia secara perlahan dia menipis. Sehingga dampaknya itu selama ini kita merasa bahwa bumi panas sekali. Satu contoh kecil, musim hujan yang lewat berapa hari lalu, begitu ini panasnya luar biasa. Kita mengeluh bakal lain. Karena waktu di darat kita mengeluh. Dan ini kita khawatirkan jangan sampai kita tidak menjaga udara ini selalu bersih, maka lapisan ozon ini dia akan terus menipis dan dasarnya berarti sinar matahari langsung kena di kita manusia ini dan segala yang ada di bumi. Repot tidak. Ini yang baik pemerintah maupun gereja lagi dengan getol-getolnya untuk mengarahkan umat atau rakyat untuk hidup ramah lingkungan. Bahan kimia harus dikurangi dan lain sebagainya. Karena itu, minta maaf mungkin kehadiran kami ini terkesan merepotkan Bapak Mama, tetapi saya ajak kita sama-sama untuk kita memulai hidup yang organik, hidup yang alami. Kenapa harus masuk di kelompok ini? Karena kita lebih banyak petani dan lebih banyak pengguna bahan kimia. Karena itu maka kehadiran ini mungkin terkesan merepotkan Bapak Mama, tetapi kami sebagai petugas dengan tidak bosan-bosan kami tetap dorong terus untuk hari ini dan ke depan kita kembali hidup yang organik. Kami tentu yang pertama terkait dengan pupuk. Terkait dengan pupuk. Dan diskusi kami itu sampai dengan sudah hasil hari ini. Bapak Mama juga sudah dengar dan sudah ada di sini. Kita akan belajar bersama membuat pupuk organik cair. Pupuk NPK organik cair. Nah, jadi begitu. Bicara tentang pupuk, maka kita bicara tentang kebutuhan dasar dari tanam. Kebutuhan dasar dari manusia ya sembako. Tetapi kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh tanaman adalah unsur hara. Ya, kita baca pupuk. Dan itu ada unsur hara makro dan mikro. Yang paling dibutuhkan adalah NPK, urea, fosfornya dengan kalium. Maka hari ini kita mengumpul bahan-bahan ini begini banyak untuk membuat pupuk organik dengan kandungan NPK. Sehingga Bapak Mama unenira bapaknya mungkin ada yang keberatan. Tetapi tidak apa-apa, itu tantangan buat kami. Kami tetap selalu berada di tengah Bapak Mama untuk mendorong kita sama-sama belajar sampai yang harus membuat dan memanfaatkan ke depan. Jadi karena kita harus memenuhi unsur NP dan K, maka di sini ada lantoro, ada daun kelor dan ada gamal. Ini menurut ilmunya bahwa bahan-bahan ini dia mengandung unsur nitrogen yang nilainya hama-hama kalau kita buat dari toko atau kue. Lalu ada P-nya, ada fosfornya. Fosfornya itu ada di mukola nih, Nora, Padiohru. Lalu ada satu unsur lagi yang kita harus cari, yaitu unsur kalium. Kalium kena uji panci kelas pupuk bawa toko yang betul warna roh dan pas belah tayar. Kalau TSP yang warna merah, kita nenda amnya, tetapi isinya ada NPN, ada P. Dan K itu ada di daun karito. Yang selama ini kita menganggap bahwa mungkin tidak ada guna apa-apa, tapi ternyata dia kaya akan unsur K. Kaya unsur K. Jadi bahan-bahan yang kita kumpul dan sana ini sudah komplit untuk mendapatkan NPK. Lalu ini nanti namanya kita membuat itu organik cair dan kita panen cairan. Nah, lalu kita lanjut ke tenaga kerjanya atau bahan dan alat. Bahannya itu sudah saya sebutkan tadi. Masih ada lagi gula merah, ada M4.
Papa mama tidak tanya kenapa pakai M4, kenapa tidak pakai gula merah. Saya jelas. M4 ini di dalamnya isinya itu mikroorganisme, ada bakteri yang begitu banyak. Jadi ketika sebentar kita jahit campur yang pakai sari, nanti dia ini yang bertugas untuk menguraikan apa yang kita bilang M, apa yang kita bilang P, dan apa yang bilang K. Nah, kita punya waktu sampai dengan 2 minggu, maka mikroorganisme atau bakteri yang ada di dalam M4 ini, dia harus butuh makan. Makannya dia itu yang kita sudah capek-capek cari gula merah ini untuk dia makan. Dia kenyang dulu baru dia bertugas dengan sempurna di dalam ember ini untuk dia mengurangi apa yang namanya M, apa yang namanya P. Sehingga dalam limit waktu 2 minggu tadi kita akan panen cairannya, tetapi bukan cairan kosong. Di dalamnya sudah ada ureanya, ada fosfornya, ada karbonnya. Gambarannya dan langkah kerjanya itu, semua bahan ini kita akan tingkatkan. Yang kita akan tingkat, yang P-nya dan K-nya mesti kita pakai lagi. Tetapi tidak apa-apa karena kita terkendala apa aluminium. Supaya mulai pakai kirim baju naruh kain dari pakai. Tetapi nanti ada arahkan tetap akan kembali itu juga. Pupuk yang itu cuma gampang banget, tapi nanti. Jadi kita lebih patah lebih sama ya. Kita beli ember. Di ember kita beli warna M4. Kita lalu kamu lain dan ada di ember. Kita tutup lagi. Dan tutup dia naranya membuat fermentasi. Nah, tapi fermentasi yang tidak udara atau sampah udara. Dan begitu kita tutup, kita langsung lakar mati. Lalu nanti sampai yang umur 2 minggu saya datang lagi kita panen. Nah begitu kita panen nanti masih